pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Cika percaya bahwa semua adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, Kak Cika mau tanya nih, gimana kemarin? Udah dapat hadiah belum dari kakak-kakak guru sekolah minggunya? Semuanya sudah dapat, biar hadiah tersebut bisa jadi berkat buat adik-adik di rumah. Adik-adik bisa semakin semangat sekolah minggu, juga semangat sekolahnya. Oke? Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Cika mau ingetin adik-adik untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikiran adik-adik. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Juga adik-adik duduknya yang rapi, duduknya yang manis. Juga jangan lupa pakai pakaian yang rapi adik-adik, karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Jadi kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Nah adik-adik, kita mau menyambut ibadah kita pada pagi hari dengan satu pujian. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, juga Tuhan yang kuat. Yuk kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Mari untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersukacita, boleh kembali diberikan nafas kehidupan yang baru. Dan pagi hari ini kami mau kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan bahkan juga pada saat kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa dengar-dengar akan firman-Mu, dan kami mau terus bersukacita melalui setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan pada ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, adik-adik, tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Kakak Ades. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah, adik-adik. Minggu ini kita mau mengucapkan perintah Allah yang ke-9 juga yang ke-10. Perintah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, perintah Allah yang setiap minggu kita ucapin bukan hanya sekedar kita ucapin, bukan hanya sekedar kita hafal, tapi harus dan wajib kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oke, kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Yuk, kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dengan sukacita. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Hari ini Kandes minta untuk adik-adik sekolah minggu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak kudus sekolah minggu. Kita mau duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau minta bimbingan Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Bapa ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, kalian semua yang di rumah apa kabar? Semoga tetap selalu sukacita dan juga dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, minggu ini Kak Mary mau mengajak adik-adik kembali untuk belajar tentang suatu hal yang diambil dari Alkitab atau firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan pelajaran minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih dalam keadaan sehat, kami masih bisa untuk melakukan aktivitas, kami masih bisa untuk sekolah online, bahkan kami juga masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual pada hari ini. Tuhan, terima kasih banyak buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Dan juga biarlah Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan juga tentunya ya Tuhan, kami juga akan belajar mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mary.
Bantu kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang pastinya akan membuat adik-adik semakin bertumbuh dan juga banyak belajar. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana adik-adik Kak Mary untuk bisa terus menyenangkan hati Tuhan dan juga tentunya mau taat dan melakukan pengabdian kepada Tuhan. Pengabdian yang dimaksud kali ini adalah tetap setia, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tentunya meninggalkan apa yang Tuhan tidak sukai adik-adik. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan firman Tuhan pada hari ini, Kak Mary mau mengajak adik-adik untuk melihat cuplikan video berikut ini. Silakan disimak ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik, pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Karena orang-orang itu sudah melihat mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan kepada orang lain.
Mereka tahu siapa Yesus. Lalu Yesus memandang ke sekelilingnya bahwa telah tiba waktunya untuk beristirahat. Pada saat itu, adik-adik, ada sesuatu yang ingin Yesus lakukan untuk semua orang yang ada pada saat itu. Yesus memanggil muridnya untuk mencari makanan agar dapat diberikan kepada banyak orang itu, adik-adik. Rupanya dari sekian banyak orang yang ada di tempat itu, ada seorang anak kecil yang memiliki makanan, adik-adik. Anak kecil ini adalah anak yang taat sama Yesus, adik-adik. Dia percaya sama Yesus. Anak kecil ini tahu apa yang Yesus butuhkan pada saat itu, adik-adik. Yaitu Yesus mencari makanan untuk dibagikan kepada ribuan orang pada saat itu. Nah, karena anak kecil ini tahu, adik-adik, dia mau memberikan bekal makanan yang anak kecil ini miliki, adik-adik. Makanannya apa aja? Itu ada roti dan ada ikan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dia memiliki makanan itu. Makanan yang mau dia berikan kepada Yesus itu adalah makanan kesukaannya, adik-adik. Itu adalah bekal buat perjalanan dia. Namun di sini anak kecil itu, karena dia cinta sama Tuhan Yesus, dia mau memberikan kepunyaannya, apa yang anak kecil ini miliki, kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu dia berikanlah makanan itu kepada salah satu murid Tuhan Yesus. Lalu diberikan kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Anak kecil ini, adik-adik, walaupun dia belum dewasa, masih sangat kecil, tetapi di sini ada satu hal yang bisa kita pelajari. Anak kecil ini, dia memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara berbagi. Dia mau memberikan semua yang dia miliki pada saat itu. Dia tidak kasih setengah-setengah. Karena anak kecil ini sangat percaya sama Tuhan Yesus, dia berikan makanan itu dengan ikhlas, dengan tulus, dan juga dengan kerelaan hati. Tuhan Yesus melihat, adik-adik, isi hati anak kecil itu. Dari sekian ribu orang yang ada pada saat itu, cuman ada satu anak kecil yang mau memberikan dengan kerelaan hatinya, adik-adik. Wah, luar biasa ya anak kecil itu. Walaupun masih kecil, dia sudah memiliki sikap yang tentunya mau membantu banyak orang, adik-adik. Karena Tuhan melihat itu, melihat anak kecil itu, Tuhan sangat senang, adik-adik. Tuhan melihat ketaatan pada seorang anak kecil. Dan juga Tuhan melihat pengabdian yang dilakukan anak kecil kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Padahal, adik-adik, Tuhan Yesus pada saat itu bisa saja langsung menunjukkan mujizatnya, memberikan makanan kepada semua orang di depan masing-masing, adik-adik. Bisa aja Tuhan Yesus kasih makanan. Ini di depan kamu ada makanan. Ting 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 ting. Nah, tiba-tiba ada makanan di depan mereka. Bisa saja Tuhan Yesus lakukan. Namun di sini tidak Tuhan Yesus lakukan, adik-adik. Karena di sini Tuhan sebenarnya mau melihat setiap hati dari banyak orang itu, apakah ada yang memiliki hati yang mau berbagi, yang mau
peduli kepada banyak orang, dan juga tentunya yang mempunyai pengabdian kepada Tuhan yang sungguh-sungguh adik-adik. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi ada di dalam pada anak kecil itu yang memberikan makanan 5 roti dan 2 ikan tadi adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya mereka. Luar biasa sekali anak kecil itu adik-adik. Di sini adik-adik kita bisa belajar dari anak kecil tadi adik-adik. Walaupun masih kecil, tetapi dia sudah memiliki hati yang luar biasa. Dia memiliki hati yang taat dan juga yang memiliki kerinduan mau untuk terus menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Padahal di umur sekecil itu adik-adik, bisa aja dia pelit membagikan makanan, bisa aja dia egois, dia nggak mau kasih makanan itu kepada orang lain. Namun karena anak ini taat sama Tuhan Yesus dan dia cinta sama Tuhan Yesus, hatinya dia itu sangat luar biasa baiknya adik-adik. Siapa di sini yang mau seperti anak kecil yang mau memberikan makanan 5 roti dan 2 ikan tadi? Kalau kakak sih mau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat menyukai sifat yang seperti itu, sangat menyukai hati yang benar-benar tulus seperti anak kecil. Untuk melakukan pengabdian atau taat sama Tuhan Yesus, itu nggak harus tunggu sudah besar dulu, nggak harus tunggu sudah dewasa dulu. Sejak dari kecil adik-adik bisa lakukan, bisa di rumah, bisa di sekolah, atau di lingkungan sekitar adik-adik. Contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk adik-adik taat sama Tuhan, yaitu dengan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik di rumah bisa menolong papa dan mama untuk apa? Untuk merapikan dan membersihkan rumah. Adik-adik bisa mengambil pekerjaan seperti misalnya nyapu rumah. Itu kan udah bantu mama di rumah. Lalu apa? Cuci piring di rumah. Lalu ngepel. Lalu apa? Menyiram tanaman. Itu adalah hal yang disukai sama Tuhan Yesus adik-adik. Dan juga misalnya nih adik-adik melakukan pengabdian yang bisa adik-adik lakukan itu, misalnya adik-adik mau belajar sesuatu hal yang baru, tetapi halnya ini yang baik ya. Tidak putus asa, tidak mudah menyerah belajar sesuatu hal yang baru sampai adik-adik benar-benar bisa melakukannya. Atau mungkin adik-adik mau belajar nyanyi atau lagu rohani yang baru, adik-adik belajar, cari di YouTube, tanya mama papa, tanya teman-teman, adik-adik tekun belajar untuk lagu hal yang baru sampai bisa. Itu juga sudah menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Karena apa? Adik-adik punya usaha untuk belajar sesuatu hal yang di kemudian hari itu pasti akan berguna bagi adik-adik. Selain itu, hal yang bisa adik-adik lakukan untuk taat dan mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar sungguh, yaitu setiap hari adik-adik mau membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh, melalui berdoa, melalui memuji nama Tuhan. Adik-adik bernyanyi di rumah, nyanyi lagu rohani ya, tentunya bukan lagu-lagu Korea ya. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena itu kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dan satu lagi yang mau kakak ingatkan, jauhi apa yang Tuhan tidak suka, seperti adik-adik berbohong, adik-adik nakal, adik-adik suka marah di rumah, adik-adik mencontek. Itu hal yang tidak Tuhan senangi. Itu adalah hal yang mendukakan hati Tuhan adik-adik. Jauhi hal yang seperti itu ya. Jadilah seperti anak kecil yang memiliki hati yang taat sama Tuhan,
memiliki pengabdian yang luar biasa sama Tuhan, yang dia mau membagikan seluruh apa yang dia punya kepada Tuhan tanpa memikirkan sesuatu yang mungkin merugikan dia. Mungkin dia akan lapar lagi, mungkin atau dia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi di sini satu yang dipikirkan anak kecil tadi, dia mau berbagi, dia mau menolong, dan dia mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, di sini siapa yang mau seperti anak kecil ini? Kalau Kak Mary mau, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat senang untuk hal tersebut. Nah, adik-adik jangan pernah bosan ya untuk belajar terus membaca Alkitab di rumah, untuk mendengarkan suara Tuhan lewat saat teduh, lewat berdoa di rumah. Oke adik-adik. Nah, firman kali ini sudah selesai. Kita sudah banyak belajar. Semoga apa yang sudah adik-adik baca dan adik-adik dengarkan bisa menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik. Yuk kita tutup di dalam doa supaya Tuhan bisa terus menjaga adik-adik, menyertai adik-adik, dan memampukan adik-adik dalam melakukan segala hal. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang hati seorang anak kecil yang taat, yang mau mengabdi sama Tuhan. Tentunya dia memiliki hati yang luar biasa, dia mau berbagi, dia mau menolong sesama, dan juga tentunya anak kecil ini mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan seperti apa yang dilakukan anak kecil tadi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih anak-anak, biarlah ya Tuhan boleh terus melihat kami, menolong kami, bahwa kami memiliki kerinduan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga tolong kami ya Tuhan, agar setiap firman yang kami baca dan pelajari boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga boleh kami praktekkan di dalam lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan dan kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami mau undur diri ya Tuhan dari ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, kalian sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.